Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau masuk tema 8 nih, Nak. Subtema 1, pembelajaran 1 sama 2. Ada di halaman 1. Di sini ada perbedaan waktu dan pengaruhnya. Jadi kita mau belajar tentang bumi nih hari ini, tentang waktunya. Nah, di sini ada bacaan Udin nih. Wah, seru sekali ya ceritanya. Dia lagi pada main bola, terus tiba-tiba udah mau malam terus pulang. Nah, kita mau belajar tentang kenapa sih kok bisa terjadi siang sama malam. Nah, di halaman 2 ini kita ternyata disuruh lihat buklet dulu, sampul buklet. Nah, di sini ada sampul, ada judulnya, ada gambarnya. Kira-kira kamu bisa dapat informasi tentang apa nih di dalam buklet ini nih? Kira-kira apa ya? Nah, misalnya saya bisa dapat apa itu siang dan malam, mungkin aja kan kayak gitu. Nanti kalian pasti belajar tentang menilai sampul buku ya. Menurut ibu sih ini sampulnya nggak terlalu banyak informasi ya, tapi nggak tahu sih kan dalamnya kita nggak tahu. Nah, tulisin aja di situ. Tapi ini bukan tugasnya kok. Kita lihat dulu di halaman 3 ya. Nah, di halaman 3 di sini tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya waktu terjadinya, penyebabnya, perbedaan yang teramati. Nah, ini misalnya yang udah diketahuin apa aja, yang pengen diketahuin apa aja. Ini juga bukan tugas ya, Nak. Nanti kita lihat dulu di halaman 3 di bawahnya. Di sini ada gambar siang sama malam nih, Nak. Gambarnya bagus banget nih ya, Nak. Perbedaan siang dan malam. Kalau malam ada matahari, kalau siang ada matahari, kalau malam ada bulan ya kan di situ. Kalau siang hari biasanya lebih terang daripada malam hari. Nah, di sini nih yang kalian harus bacanya teliti ya. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari terbit. Makan siang. Nah, saat makan siang, matahari berada di tempat yang tinggi. Nah, waktu makan malam, matahari udah nggak kelihatan lagi, Nak. Kita lihat nih, ini adalah globe, bentuk bumi secara kecil ya, Nak. Nah, arah rotasinya muternya ke kanan nih, ya, Nak. Nah, terus di atas ada kutub utara, ada kutub selatan. Nih arah rotasinya. Jadi bumi tuh muternya ke situ tuh, ke kanan tuh. Ya, bukan ke kiri muternya. Nah, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Nah, berarti rotasi bumi mengakibatkan apa nih? Matahari tampak terbit dari pagi hari dan tenggelam di sore hari. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi nih akibatnya nih ya. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing. Planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu. Nah, ini nih sumbunya nih. Nah, jadi muter terus, yang ibu bilang nih, muter ke kanan ya, mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi ada 24 jam. Jadi si bumi muter nih pelan-pelan nih, nah. Jadi sekali muter itu 24 jam sehari. Sekarang lakukan percobaan menghadaplah kamu ke lampu. Misal kalian punya senter, nggak usah senter deh, kalian pasti punya HP. Terus HP-nya ada senternya kan. Kalian sorot ke muka kalian. Nah, ceritanya kepala kalian tuh bumi. Terus kalian muter ke kanan itu. Muter ke kanan, rasain tuh kayak kepala kalian tuh bumi. Puter sedikit. Lama kelamaan kan yang tadinya madep depan tuh ya kan senternya kan, ini ceritanya HP kalian. Ini kepalanya, ini mukanya tadinya di depan kan. Lama-lama kalian muter ke kanan, lama-lama tuh hidung kalian ada di sini kan. Terus lama-lama hidung kalian ada di sebelah sini. Nah, yang terang jadi rambut kalian kan yang belakang, yang gelap jadi muka kalian. Kayak gitulah bumi. Nah, berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu dengan arah berlawanan jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Nah, jadi
senternya padahal diem ditaro. Nah, jadi ternyata bumi yang bergerak, nah bukan matahari yang bergerak. Nah, lihat sini. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu matahari. Jadi kayak perlahan-lahan tuh kayak matahari tuh sebenarnya kayak bergerak padahal enggak. Nah, sesungguhnya bumilah yang bergerak, itu adalah gerak semu harian matahari ya nak. Sampai sini nih harus dibaca bener-bener soalnya kita mau ngerjain prakteknya nih. Prakteknya ada di halaman 5 ya. Nih ceritanya, anggaplah teman kamu sebagai A, temanmu sebagai kamu A, temanmu B. Nih karena nggak bisa ketemu sama teman-temannya, kita pakai ini aja, apa namanya, percobaan yang tadi pakai senter ke muka ya, sendiri-sendiri. Nah nih maksud ibu nih kayak gini nih, yang halaman 6 nih. Nah kalau kita belajar di sekolah, kita pakai senter sama globe. Nah karena kita pasti di rumah kalian nggak ada globenya pasti. Nah terus jadi akhirnya pakai kepala kalian aja tadi, pakai senter ya. Terus lama-lama muter nih kepala kalian, buminya maksudnya. Nah adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah dinyalakan senter? Nah ada nggak? Ada nih, lihat nih, bagian depannya terang kan, bagian belakangnya gelap. Nah ini terjadinya siang dan malam, ini karena rotasi bumi ya. Tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan. Nah kayak tadi ibu bilang ya kan, puter lama-kelamaan nih. Tadinya misalnya di sini Indonesia nih ya kan, diputer lama-kelamaan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lama-lama Indonesia tuh setelah 12 jam malam ya kan, ntar 12 jam lagi siang gitu. Nah bu, kan kita ada di garis tengah nih khatulistiwa ya kan, makanya kita ada di tengah-tengah, panas sekali. Nah nih matahari langsung nyorot di tengah-tengah di situ. Kalau misalnya di atas sama di sini nih kan, karena mataharinya terbias nih nak, jadi nggak terlalu panas, jadi banyak es di atas kutub selatan sama kutub utara. Nah ini tugasnya ya, tugasnya ada di halaman 7 ya. Di sini, andaikan senter dan matahari adalah globe, adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Kapan tuh? Saat menghadap matahari. Kalau mengalami malam saat bumi membelakangi matahari. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Matahari diam apa bergerak? Ya, diam lah ya kan. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Bergerak karena dia berotasi. Sisanya kerjain sendiri lah ya. Oke. Nih bisa lah, masa nggak bisa, sama kesimpulannya ya. Tugas pertama. Tugas kedua sekarang. Belum, pembelajaran kedua dulu. Nah, kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ayo, kita lihat. Nah, ibu bilang nih, karena tadi kan ini ceritanya senter ya kan, yang ada di HP ya kan. Ini ada bumi. Indonesia kan panjang kan, kalian tahu kan. Nah, di sini nih Indonesia, ini bagian yang dari sini, ini WIB namanya, waktu Indonesia Barat nih ya kan. Di tengahnya WITA, di sini WIT. Nah kok bisa gitu bu? Iya kan ibu bilang nih, kalau misalnya kita puter ke kanan nih, ini dulu kan yang muter dulu kan, berarti ini waktu yang matahari tenggelamnya duluan. Nah sama WITA beda sejam, sama WIT bedanya 2 jam. Jadi begitu dia muter dulu guys, nah setelah muter lama-kelamaan dia nih, oh ini kita udah nyampe jam 12 siang, oh dia sejam lagi 12 siangnya karena muter, ibu bilang. Nah ntar sampai ini 2 jam kemudian baru WIT, bagian waktu Indonesia bagian timur ya, di situ. Nih ini jam 5, jam 6, jam 7 ya kan. Ingat, WIB ke WITA beda sejam, WITA ke WIT beda 2 jam, oke? Ya. Di sini nanti kalian baca nih ya. Kita lihat lagi di halaman 11. Nah, Batu Sangkar Sumatera Barat jam 7, Sulawesi Barat jam 8,
Maluku jam 9. Nah, padahal waktunya ini sebenarnya di bumi ini waktunya bersamaan, tapi beda jamnya waktunya karena dia beda kena paparan mataharinya nak di situ ya. Nah, menurutmu apa penyebab perbedaan waktu? Karena rotasi bumi, ya kan? Nah, situ. Nah, kita lihat lagi nih. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kita lihat nah tadi ya, nih. Di petanya. Nah. Kita lihat lagi. Mana lagi nih? Nah, di bawahnya ya. Di bawahnya kita lihat nih, nak. Sebelum kamu memulai membaca nih, lakukan kegiatan di bawah ini. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Kira-kira kata kuncinya apa? Ngelihat pada judulnya, perputaran bumi, bisa aja kan? Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Kira-kira informasinya apa ya? Pasti tentang rotasi bumi dan waktu nih, pasti gitu kan? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang secara bergantian. Sebutkan kata kunci ini nggak bisa karena kita belajar masing-masing di rumah. Oke. Kita baca di halaman 13, perputaran bumi dan akibatnya. Ya. Di sini, bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibatnya perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang dan garis bujur. Nih ya, garis lintang dan garis bujur di sini, ya kan? Garis lintang adalah garis hayal horizontal. Nih. Melingkari bumi horizontal. Nah, garis itu dibedakan 2, ada lintang utara dan lintang selatan. Utara mana? Ada lintang utara dan selatan. Garis bujur ada garis yang membujur membelah bumi nih, ya kan, membelah bumi. Garis bujur yang terletak di belahan barat. Kebalik ibu bilang ini lintang ya. Nah, garis bujur digunakan pedoman untuk pembagian wilayah waktu ya di situ. Garis bujur BB, garis bujur timur berhimpit dari garis Greenwich. Nah, kalian baca nih di sini. Bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi mempunyai selisih garis bujur 15 derajat ya. Di sini tugas keduanya. Kalian cari kosakata baru. Misalnya di sini kosakatanya misalnya garis lintang. Definisi maknanya di sini garis lintang, ini kan garis lintang taruh sini. Contoh, garis hayal horizontal melingkari bumi, definisinya di sini. Kalimatnya apa nih? Garis lintang bisa dibedakan menjadi 2 ya. Bisa cari sendiri 5 ya di sini. Dibaca yang tadi. Oke. Nah, terus informasi pentingnya ini nggak usah ya, nak, karena tadi udah dijadiin yang di situ kan, yang kalimat kata-kata baru. Nah, ini tugas kedua, ini tugas ketiganya. Bagilah kertas A4 nih. A4 jadi kertas A4 dilipat bagi 4, nak. Nah, terus abis itu yang jadiin sampul depan, halaman kedua jadiin penjelasan. Langsung aja nih supaya lihat ya. Ini kertas 1 lembar HVS dijadiin 4, jadi kecil-kecil. Jadi kalian bikin judulnya tentang rotasi bumi misalnya. Gambar sampulnya boleh kalian gambar sendiri, olehnya kalian gambar sendiri ya. Terus penjelasannya tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Terus kegiatan percobaan yang dilakukan menunjukkan fenomena. Terus kosakata. Nah, ini tugas ketiganya nanti dikumpulinnya hari Rabu. Fotonya ya, yang ini. Difotoin aja. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Dibuat menarik ya, nak. Ya. Kalau yang tadi tugas pertama, tugas kedua itu dikerjainnya hari ini, terus dikumpulin hari ini, oke? Nah, yang ini hari Rabu. Jadi sekalian sama tugas hari Rabu difotoinnya sebelum jam 2, oke?
Di sini ada lagu Ambilkan Bulan Bu Nina. Di sini ada interval, apa sih jarak antara dua buah nada disebut interval ya. Bisa kan nyanyinya nih? Masa ibu harus nyanyi juga? Ya kan? Nah, di sini ada nih intervalnya setengah nih. 1/2 situ ya. Udah deh, hari ini tugas itu aja. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.